Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekadar anjuran, melainkan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Terlebih lagi, saat mereka telah memasuki usia senja. Di masa ini, perhatian, pengorbanan, dan kesabaran kita benar-benar diuji. Merawat orang tua yang telah lanjut usia adalah bentuk pengabdian yang tinggi dan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang begitu menyentuh, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan sampai-sampai Allah melarang kita mengucapkan kata, "Ah," sebagai bentuk kekesalan kepada mereka. Betapa besar penghargaan Islam terhadap sosok ibu dan ayah, yang sejak awal telah mencurahkan cinta, tenaga, dan doa untuk anak-anaknya. Sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang berbakti kepada orang tua bukan sekadar teori atau kewajiban semata. Dalam sejarah Islam, banyak kisah-kisah nyata yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Salah satunya diceritakan oleh Hani Al-Hajj dalam kitab Al-Fuqih, Kairo, Maktabah Taufikiyah, TT, pada halaman 47-48. Dikisahkan, ada seorang lelaki tua yang telah lanjut usia dan tengah jatuh sakit. Ia memiliki 4 orang anak laki-laki. Ketika kondisinya semakin melemah, keempat anak itu berkumpul dan mulai membicarakan siapa yang akan merawat sang ayah. Namun, bukan kasih sayang yang menjadi dasar pembicaraan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Siapapun yang merawat ayah, dia tidak akan mendapatkan warisan apapun. Kita semua tahu bahwa ayah tidak memiliki harta sedikit pun." Mendengar pernyataan itu, ketiga anak lainnya pun serentak menunjuk salah seorang saudara mereka, si Fulan. "Kamu saja yang merawat ayah," ujar mereka, sambil masing-masing mengutarakan alasan mengapa mereka tidak bisa mengambil tanggung jawab tersebut. Dengan hati yang lapang, tanpa mengeluh, Fulan menerima tugas itu. Ia merawat ayahnya siang dan malam, penuh kesabaran, pengabdian, dan keikhlasan, meski tahu bahwa ia tak akan mendapat bagian apapun setelah kepergian sang ayah. Dan benar, ketika ajal datang menjemput, ia tidak mewarisi apapun sebagaimana telah disepakati. Namun, Allah tidak menutup mata terhadap kebaikan hamba-Nya. Beberapa waktu setelah sang ayah wafat, Fulan mendapat mimpi yang mengejutkan. Dalam mimpi itu, ayahnya datang menghampiri dengan wajah penuh ketenangan dan berkata, "Ambillah uang 100 dinar di tempat ini dan itu, aku sudah menyiapkannya untukmu." Sambil menunjukkan lokasi dengan sangat jelas. Namun Fulan, yang hatinya telah terdidik dalam kesucian niat dan keikhlasan amal, tidak langsung tergiur. Ia bertanya kepada ayahnya dalam mimpi itu, apakah di dalam uang tersebut ada keberkahan? Sang ayah pun menjawab dengan singkat namun tegas, "Tidak ada." Keesokan paginya, Fulan menceritakan mimpi yang dialaminya kepada sang istri. Dengan penuh semangat dan rasa haru, sang istri mendorong suaminya untuk segera mengambil uang 100 dinar yang ditunjukkan dalam mimpi. "Ambillah, suamiku. Meskipun ayahmu berkata tidak ada keberkahan, kita bisa menggunakannya untuk membeli pakaian atau kebutuhan pokok. Barangkali dari situlah datang keberkahan," ujarnya dengan penuh harap. Namun, Fulan tetap teguh pada pendiriannya. Ia menolak mengambil harta yang tidak diberkahi, meskipun itu jumlahnya besar dan berada dalam genggamannya. Baginya, keberkahan lebih penting daripada sekadar angka dan jumlah. Malam berikutnya, Fulan kembali bermimpi. Ayahnya datang lagi, dengan pesan yang sama seperti malam sebelumnya, "Ambillah uang 100 dinar itu untukmu." Namun ketika Fulan bertanya lagi, apakah ada keberkahan di dalamnya? Jawaban sang ayah tetap, "Tidak ada." Dan seperti sebelumnya, sang istri pun menganjurkan agar Fulan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tetapi sekali lagi, Fulan tetap menolak. Malam ketiga pun datang. Fulan kembali bermimpi, dan kali ini mimpinya sedikit berbeda. Sang ayah datang dengan pesan baru, "Ambillah uang 1 dinar di sana, itu untukmu," sambil menunjukkan lokasi dengan sangat jelas. Lalu Fulan bertanya, "Apakah ada keberkahan di dalam uang itu?" Sang ayah menjawab dengan lembut, "Ya, ada." Pagi harinya, Fulan bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan dalam mimpi. Dengan penuh rasa penasaran, ia menggali dan memeriksa tempat itu.
Dan benar saja, ia menemukan uang 1 dinar, sebagaimana yang dikatakan ayahnya dalam mimpi. Meski jumlahnya tak sebanding dengan 100 dinar sebelumnya, Fulan merasa bahagia. Ia merasakan kelegaan yang dalam, karena yakin bahwa uang itu disertai berkah dari Allah. Tanpa berpikir panjang, Fulan pergi ke pasar. Ia ingin membeli sesuatu yang bisa dinikmati bersama keluarganya, sekadar menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah. Di tengah keramaian pasar, matanya tertuju pada seorang pedagang yang sedang menjual 2 ekor ikan segar. "Berapa harga 2 ikan ini?" tanya Fulan. "1 dinar saja," jawab si pedagang. Tanpa menawar, Fulan segera mengeluarkan uangnya dan menyerahkan 1 dinar tersebut. Ia membawa pulang 2 ekor ikan itu dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur. Ia tidak tahu bahwa dari 2 ikan itulah akan datang keberkahan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, Fulan tak menunda waktu. Dengan semangat dan rasa syukur, ia langsung menuju dapur untuk membersihkan dan mengolah 2 ekor ikan yang baru saja ia beli dari pasar. Ia ingin memasak hidangan sederhana untuk keluarganya, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas rezeki yang datang lewat 1 dinar yang penuh berkah itu. Namun siapa sangka, saat ia membelah perut ikan pertama, matanya terbelalak. Di dalamnya, tersembunyi sebuah mutiara besar dan indah, begitu bersinar dan sempurna bentuknya. Dengan jantung berdegup cepat, Fulan membelah ikan kedua, dan keajaiban kembali terjadi. Di dalamnya, ia menemukan sebutir mutiara yang serupa, sama besarnya, sama beningnya, dan tak kalah cantiknya. 2 butir mutiara berharga kini ada di tangan Fulan, yang sebelumnya hanya memiliki 1 dinar dan tekad untuk mencari berkah. Di waktu yang sama, di tempat lain, seorang raja sedang mencari 2 butir mutiara langka dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Mutiara ini akan dijadikan permata utama dalam mahkota kerajaan. Karena sangat menginginkannya, sang raja pun mengutus para pengawal ke berbagai pelosok negeri, membawa perintah khusus, siapapun yang memiliki 2 butir mutiara identik, beli salah satunya berapapun harganya. Takdir Allah mempertemukan mereka. Para pengawal kerajaan akhirnya sampai ke rumah Fulan dan melihat langsung 2 butir mutiara yang sangat mirip. Setelah meneliti dengan teliti, mereka pun segera melaporkan kepada sang raja. Sesuai titah, 1 butir mutiara dibeli dari Fulan dengan harga 30 kantong emas. Fulan yang awalnya hanya berharap bisa memberi makan keluarganya hari itu, kini memegang kekayaan yang tak pernah ia bayangkan. Namun kisah ini belum berakhir. Setelah memiliki 1 butir, sang raja memandangi permata indah itu dengan penuh kekaguman. Tapi tak lama, ia merasa mutiara tersebut seolah tak sempurna tanpa pasangannya. Ini harus berdua. Tidak bisa hanya 1. Carilah pasangannya. Dan bayarlah 2 kali lipat, perintah raja. Pengawal pun kembali ke rumah Fulan, kali ini membawa tawaran 60 kantong emas untuk sebutir mutiara yang tersisa. Tanpa ragu, Fulan pun menerima tawaran tersebut. Dengan begitu, Fulan kini memiliki 90 kantong emas, kekayaan yang datang bukan dari warisan, bukan dari perjanjian duniawi, tapi dari keberkahan, hasil dari kesabaran, keikhlasan, dan bakti yang tulus kepada orang tua. Hikmah besar dari kisah Fulan. Sahabat, kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik, sekecil apapun. Fulan yang awalnya tidak mewarisi harta sedikit pun, justru mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar dari arah yang tak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2 dan 3. Berbakti kepada orang tua bukan hanya urusan dunia, tetapi juga jembatan menuju keberkahan hidup dan akhirat. Ketulusan hati Fulan lebih bernilai daripada 100 dinar tak berkah, dan Allah menunjukkan bahwa siapa yang memilih jalannya, akan selalu dituntun pada kebaikan yang berlipat ganda. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Fulan memberikan pelajaran yang begitu dalam, bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan yang tidak hanya mengantarkan kita kepada ridha Allah, tetapi juga kepada keberkahan hidup yang tak ternilai. Lihatlah bagaimana Fulan, yang awalnya tidak mendapatkan warisan duniawi sedikit pun, justru memperoleh kekayaan luar biasa dari arah yang tak disangka. Semua itu adalah buah dari ketulusan dan kesabaran dalam merawat orang tua. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa berbakti kepada orang tua tidak boleh disertai pamrih. Jangan menanti imbalan. Jangan berharap balasan dunia. Karena sejatinya, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah pun bergantung pada murka keduanya. Namun, sebaliknya, ketika seseorang menelantarkan,
menyakiti, atau bahkan mendurhakai orang tuanya, maka tunggulah balasan yang pedih. Tidak hanya di akhirat, tetapi bisa jadi di dunia pun ia akan merasakannya. Malapetaka, kesempitan hidup, dan jauhnya dari keberkahan, adalah konsekuensi dari hati yang keras terhadap orang tua. Memang tidak mudah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ada kalanya tubuh kita lelah setelah seharian bekerja, namun mereka meminta perhatian lebih. Kadang, keinginan mereka datang di saat yang tidak tepat. Namun, disitulah letak ujian itu berada, dan di sanalah pahala besar menanti. Ini adalah ladang amal, pintu surga yang terbuka lebar, bagi siapapun yang sabar dan ikhlas menjalankannya. Lebih dari itu, perlakuan kita kepada orang tua akan menjadi cermin yang akan ditiru oleh anak-anak kita sendiri. Anak adalah peniru yang sangat jujur. Jika hari ini kita memperlakukan orang tua dengan cinta dan hormat, maka besar kemungkinan, kelak anak-anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sebagian orang menyebut ini sebagai hukum karma. Namun dalam Islam, ini adalah sunatullah, hukum kehidupan yang berjalan dengan keadilan dan hikmah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. HR. Tabrani. Sahabat, mari kita rawat orang tua kita dengan cinta, bukan karena mereka baik, tetapi karena mereka adalah orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Dan siapa tahu, keberkahan yang kita cari selama ini justru tersembunyi di balik senyum mereka yang mulai renta, di balik ucapan mereka yang pelan, atau mungkin di balik doa-doa lirih mereka saat kita sedang tertidur lelap. Wallahu a'lam bishawab.